Tuhan, haleluya. Nah, pagi hari ini kita akan membahas bagaimana apa yang menjadi tema yang saya sampaikan untuk renungan pagi hari ini. Kalau dalam kesempatan, ini masih dalam rangkaian minggu ya, di mana rangkaian minggu ini kita bicara tentang doa yang berkuasa ya Bapak Ibu Saudara. Saya sudah sampaikan, bicara tentang doa yang berkuasa itu kita mau melihat dari Alkitab ya, dari sudut pandang doanya. Kemarin kita sudah membahas tentang doanya Rasul Paulus, lalu juga kita melihat dari doanya Yakobus ya kan, lalu kita juga melihat dari apa? Jadi selain Rasul Paulus, Rasul Yakobus, kita pagi hari ini mau melihat dari sudut pandang Yabes. Oke, nanti kita akan masuk kepada hal tersebut. Tetapi saya mau mengajak dulu Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi dasar dalam keberadaan kita pagi hari ini dalam tema yang ada, yaitu doa yang berani. Nah, mari kita melihat dulu dalam Ibrani pasal yang keempat, pada ayat yang ke-16 ya. Saya mau setiap kita mengerti dulu dasar Alkitabnya ya, sehingga kita tidak hanya bicara tentang berani yang bagaimana, nanti saya akan jelaskan. Tetapi ini dasarnya, oke? Kita lihat dulu di dalam Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-16. Mari kita membacanya. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi jelas di sini ya. Sekali lagi saya ulangi baca dalam Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Berarti di mana kita diminta untuk mendatangi tahta kasih karunia Allah melalui apa? Keberanian di dalam apa? Doa. Kan begitu. Waktu kita bicara dalam kehidupan kita yang ada di dunia saat ini, kita mau menghampiri, menghadap tahta kasih karunia Allah. Bagaimana caranya? Doa. Oke, nah doa yang penuh dengan keberanian. Oke, keberanian yang bagaimana? Nanti saya akan jelaskan. Dikatakan apa? Supaya kita menerima rahmat dan kasih karunia. Jadi waktu kita berdoa dengan penuh keberanian, maka kita akan menerima rahmat dan kasih karunia. Yang mana dikatakan untuk mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Ada berapa banyak kita berdoa, tetapi kita tidak mendapatkan pertolongan seolah-olah tidak tepat pada waktunya. Kenapa? Karena kita di dalam ayat ini berkata, mengacu kepada ayat ini bahwa kita harus dengan penuh keberanian untuk masuk dalam tahta kasih karunia Allah, sehingga kita akan menerima apa yang menjadi rahmat, apa yang menjadi kasih karunia, mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, apa yang saya maksud dengan keberanian? Sebagaimana dikatakan di dalam dasar ayat Alkitab yang kita bawa pagi hari ini. Keberanian di sini sesungguhnya jelas, saya sudah jelaskan dalam episode-episode sebelumnya. Bahwa bicara tentang menghadap tahta kasih karunia Allah, kita harus membangun relasi. Bagaimana kita bisa membangun relasi? Bagaimana kita bisa membangun hubungan? Kalau kita tidak hidup dalam pertobatan. Kalau kita tidak mengalami kelahiran baru, kalau kita tidak mengalami yang namanya kebangkitan manusia rohani kita. Nah, inilah yang menjadi persoalan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Inilah yang menjadi persoalan dalam kehidupan orang-orang percaya. Ketika ia berstatus, ketika ia berstatus sebagai orang Kristen, tetapi dalam kehidupan hubungannya dengan Allah, ia tidak pernah mengalami yang namanya rahmat, kasih karunia Allah. Kenapa? Karena dia tidak berani untuk menghadap tahta kasih karunia Allah. Pertanyaannya, hal apa yang membuat dia tidak berani? Dosa. Hidup tidak dalam pertobatan. Yang menjadi apa? Yang menjadi comfort zone, yang menjadi zona nyaman. Ya udahlah, yang penting begini aja lah hidup Kristen. Ya udahlah, yang penting ya mau diapain lagi, emang begini keadaannya. Ya memang saya modelnya begini. Ya, nah ini yang saya mau bilang. Artinya apa? Kalau kita tidak berani menanggalkan dosa, kalau kita tidak berani melangkah membayar harga, kalau kita tidak berani untuk membuang segala kesenangan-kesenangan dosa, segala ikatan-ikatan dosa, maka kita tidak akan melihat rahmat dan kasih karunia Allah yang tepat pada waktunya di dalam pertolongannya. Haleluya. Saya mau setiap Bapak Ibu Saudara mengerti apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan ini supaya kita menjadi dewasa. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan pagi hari ini, biarlah setiap kita boleh melihat contoh yang dilakukan sebagaimana sosok yang berani ini, ya. Di dalam Alkitab bicara tentang bagaimana keadaan seorang yang berani, ya kan?
yaitu adalah Yabes. Nah, Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, ada orang-orang yang ekstrim mengatakan doa Yabes itu adalah doa doa kelimpahan. Maksudnya gini, doa teologi kelimpahan. Loh, tetapi ada juga orang-orang yang menganggap bahwa doa Yabes ini sebagai mantra, ya kan gitu. Maka dengan doa Yabes ini saya akan mengalami kelimpahan dan sebagainya. Nah, ini ada dua pemahaman ekstrim. Yang satu menganggap bahwa doa Yabes itu sebagai mantra, seolah-olah seperti itu ya, menganggap bahwa doa Yabes itu akan menjadikan kita itu menjadi berkelimpahan sebagaimana yang dialami oleh Yabes. Tetapi di sisi lain, ekstrim yang lain mengatakan anti gitu loh. Apaan sih itu? Apaan sih itu doa Yabes? Kan seperti itu keadaannya. Nah, ini yang saya mau katakan dalam kesempatan pagi hari ini, saya mau setiap Bapak Ibu Saudara melihat apa yang saya sampaikan sebagaimana program ini adalah ajaib sabdanya. Artinya apa? Keajaiban firman Allah. Jadi lepaskan hal-hal itu yang berpikir seolah-olah bahwa saya akan mendapatkan kelimpahan apabila saya berdoa sebagaimana Yabes berdoa. Jangan salah mengerti, ya. Saya tidak sedang mengajarkan hal itu. Tetapi juga jangan kita menjadi anti gitu loh. Waktu kita bicara tentang doa Yabes, kita seolah-olah berpikir bahwa wah itu pengajaran yang gak benar tuh. Ngajarin teologi kelimpahan ya, berkat-berkat terus. Kan kita juga ada yang namanya proses dalam kehidupan. Betul, saya mau katakan. Itu sebabnya mari yuk secara penuh dengan ketulusan. Secara penuh dengan kecintaan kita kepada Allah. Ya, kita mau membaca ayat-ayat Alkitab, lalu mulai kita renungkan hal apa yang harus kita lakukan di dalam keberanian tanda petik saya katakan tadi. Keberanian kita apa? Untuk keluar dari zona nyaman kita, dari comfort zone kita. Keluar dari apa yang menjadi ikatan-ikatan dosa kita. Keluar dari hal-hal yang rutinitas, hal-hal yang biasa dalam doa-doa kita yang berkata bahwa makasih Tuhan atas apa yang menjadi berkat-Mu, pujilah Tuhan, haleluya. Udah. Tidak ada sesuatu yang menjadi keberanian sebagaimana bentuk terobosan. Sebagaimana bentuk di dalam Ibrani pasal yang keempat ayat 16 ini mengatakan, biarlah kita dengan penuh keberanian memasuki tahta kemuliaan Allah. Artinya keberanian di sini ada harga yang harus kita bayar. Yaitu apa? Membuat kesempatan, membuat waktu di mana kita membangun hubungan dengan Allah. Di mana kita membangun relasi dengan Allah. Ini penting. Makanya saya tidak tidak rela ketika Bapak Ibu Saudara dalam keadaan di mana tidak mengerti apa sebenarnya yang menjadi prinsip doa di dalam kekristenan, ya. Nah, mari kita melihat ya di dalam apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan ini. Kita membacanya di dalam 1 Tawarik pasal yang keempat ya Bapak Ibu Saudara, karena memang ini adalah ayat yang menjadi bicara tentang keberadaan daripada Yabes itu sendiri ya, dalam 1 Tawarik pasal yang keempat pada ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 ya. Di sini kita hanya menemukan dua ayat ini ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara mengerti apa yang menjadi latar belakangnya, tentu kita akan menjadi orang-orang yang akhirnya siap untuk berdoa tanda petik ya secara berani masuk dalam tahta kemuliaan Allah. Nah, ayat yang ke-9. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Jadi penyebutan nama Yabes ini itu sama konotasinya itu dengan kesakitan. Ya, jadi seperti itu dalam bahasa Ibraninya. Nah, Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Haleluya. Ya, dari sini kita bisa melihat apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan berkaitan dengan Yabes. Nah, dari dua ayat ini kita akan melihat dulu apa yang menjadi latar belakangnya ya Bapak Ibu Saudara ya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan bahwa apa yang terjadi di dalam kesempatan ini saya mau menceritakan tentang apa yang menjadi sejarah dalam kerajaan Yehuda. Ya, jadi ini adalah bicara tentang keadaan yang terjadi di kerajaan Yehuda pada saat itu. Nah, di mana dikatakan pada waktu itu bahwa kemungkinan satu tawariknya dituliskan oleh apa? Oleh Ezra ya, di mana dia menceritakan tentang kembalinya ya
orang-orang Yehuda dari pembuangan di Babel, ya Bapak Ibu Saudara. Ini kira-kira terjadi pada abad ke-6 sebelum Masehi. Ya, ini latar belakangnya dulu biar kita mengerti apa yang terjadi. Lalu Yerusalem dihancurkan oleh kerajaan Babel dan selama 70 tahun ya, di mana mereka khususnya orang-orang Yehuda ini ditawan ya di tanah pembuangan. Jadi kenapa dibuang di tanah pembuangan? Karena dengan prinsip bahwa kalau ini orang-orang Yahudi ini atau orang-orang Yehuda ini nanti dia akan bertumbuh dengan sendirinya, maka ini akan menjadi kekuatan di dalam kesempatan kemudian. Itu sebabnya di dalam daerah pembuangan ini maka dicampurlah ya, dicampur dengan suku-suku bangsa lain yang dijajah ya, lalu akhirnya mereka dijadikan satu. Nah, ini yang menjadi masalahnya ya. Apa yang terjadi setelah mereka sudah campur baur dan sebagainya dengan suku-suku bangsa lain yang ada di daerah pembuangan di Babel, maka selanjutnya mereka kembali dari pembuangan. Nah, dalam kesempatan ketika mereka kembali setelah dari Babel ya, lalu apa yang terjadi? Wah, kehidupan mereka kan kita tahu dalam pasal-pasal ataupun juga di dalam sejarah ini ya, di mana kalau kita bisa melihat di dalam kehidupan bangsa Yehuda ataupun juga bangsa Israel ya kan, khususnya untuk orang-orang Yehuda pada waktu itu mereka sudah terkontaminasi selama 70 tahun, bayangkan, dengan penyembahan berhala, dengan kepercayaan-kepercayaan yang sudah mulai terkontaminasi dan sebagainya dan sebagainya. Nah, apa yang terjadi ketika mereka kembali dari pembuangan ya, setelah dimerdekakan, setelah mengalami kemenangan-kemenangan dalam peperangan-peperangan yang akhirnya mereka mengalami yang namanya kemerdekaan itu pada waktu itu ya dari tanah pembuangan di Babel. Nah, apa yang terjadi? Maka ketika mereka kembali ya di saat itu di mana Yabes dilahirkan. Ya, nah apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Di dalam kesempatan itu orang-orang Yehuda mengalami kecemasan, mengalami kekhawatiran dan bahkan ketakutan. Apa yang terjadi? Bahwa keadaan mereka itu sangat-sangat terpuruk. Keadaan rohani mereka itu sangat-sangat rusak betul. Ya, karena kontaminasi yang dilakukan oleh oleh kerajaan Babylon ini ya, di mana mereka akhirnya dibuang, oke? Dan akhirnya mereka ada di daerah yang namanya pembuangan. Nah, di daerah pembuangan ini mereka terkontaminasi seperti yang saya jelaskan tadi. Dan akibatnya kerohanian mereka itu hancur. Kerohanian mereka itu sangat-sangat terpuruk. Sehingga ketika mereka kembali, mereka berpikir, mereka bertanya, apakah Allah nenek moyang mereka masih tetap berpegang kepada apa yang menjadi janji-janjinya? Ya, apakah Allah Yahweh pada saat itu betul-betul masih akan memberkati kehidupan mereka? Nah, inilah yang menjadi latar belakangnya, inilah menjadi satu tekad di dalam kehidupan seorang Yabes. Ketika dia melihat keadaannya, ketika dia melihat situasinya, ketika dia melihat apa yang terjadi atas suku bangsanya. Dia tampil Bapak Ibu Saudara, dia tampil untuk apa? Untuk berani. Dengan kata lain, kata berani yang saya taruh di dalam renungan pagi hari ini juga adalah berani untuk menyatakan diri bahwa inilah aku Tuhan. Pakailah aku untuk apa? Keselamatan keluargaku, keselamatan keluarga besarku, keselamatan bangsaku. Jadi kita harus berani seperti itu, yang saya maksud. Nah, inilah terbelakang daripada Yabes. Ketika ia melihat keadaan yang ada pada masa itu, di dalam kehidupan bangsanya, suku Yehuda pada waktu itu, ini yang mendorong dia untuk berani berdoa seperti itu. Ini yang mendorong dia berani berkata jelas bahwa apa? Dikatakan di situ, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Untuk apa? Untuk menyatakan bagaimana dalam kehidupan orang-orang Yehuda, karena apa yang menjadi cerita ataupun juga apa yang menjadi sejarah bahwa Yabes ini membangun kota Bapak Ibu Saudara ya, di mana akhirnya dia membangun kota dan akhirnya dia memiliki yang namanya istilahnya itu kota perpustakaan. Di situ pengetahuan-pengetahuan yang ada yang dimiliki oleh Yabes. Nah, ini yang saya mau katakan, bagaimana dia secara berani melihat keadaan yang demikian. Ini nggak gampang loh Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena di dalam keadaan di mana orang-orang Yehuda ini sudah begitu parah dalam kerohaniannya.
sudah begitu terpuruk dalam keberadaan rohaninya. Nah, tidak ada yang berani untuk datang kepada Tuhan. Dengan kata lain, mereka masih mengalami kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Jangan-jangan Allah nenek moyang mereka tidak lagi mau melakukan pertolongan. Jangan-jangan, kan begitu kan? Ada banyak kita juga seperti itu. Karena persoalan, karena sakit, karena masalah, karena ekonomi. Lalu kita mulai akhirnya khawatir nih. Jangan-jangan Tuhan tidak dengar doa saya. Jangan-jangan Tuhan tidak menolong saya. Jangan-jangan Tuhan tidak memberkati saya. Kenyataannya sudah sekian lama saya berdoa, sudah sekian waktu saya meminta, tapi kok saya tidak mengalami mujizat, tapi kok saya tidak mengalami pertolongan Tuhan, tapi kok saya tidak mengalami apa yang menjadi pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Haleluya. Ini yang saya mau katakan, ada banyak masalah, ada banyak persoalan, ada banyak tekanan-tekanan yang membuat seseorang akhirnya dia tidak lagi melihat adanya kasih Tuhan, adanya kuasa Tuhan, adanya berkat Tuhan dalam kehidupan dia. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, adalah hal yang sangat disayangkan. Kalau kita sudah menjadi anak Tuhan Yesus, tetapi kita tidak melihat dasarnya, yaitu kasih Kristus yang mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kita. Makanya ketika Yesus mati di atas kayu salib, maka tersibaklah, terbelahlah tabir Allah ya di bait Allah itu sendiri. Apa yang dimaksudkan dengan keadaan itu? Ketika Yesus mati dan terbelahlah itu, Allah mau setiap kita datang kepadanya. Allah mau setiap kita membangun hubungan kepadanya. Allah mau setiap kita membangun relasi dalam kehidupan kita kepadanya. Supaya apa? Supaya apa yang menjadi janji Allah ini dinyatakan dalam kehidupan setiap kita. Haleluya. Ini yang perlu untuk kita bangun dalam iman percaya kita. Di dalam keadaan tekanan-tekanan COVID-19 ini. Dalam keadaan tekanan-tekanan pandemi ini. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, jangan terpengaruh. Jangan merasa seolah-olah mungkin ada di antara keluargamu yang sudah dipanggil Tuhan. Mungkin ada di antara saudaramu yang sudah dipanggil Tuhan. Temanmu, kerabatmu. Tetapi jangan jadikan itu sebagai tekanan dalam kehidupanmu. Untuk engkau tidak lagi datang kepada Tuhan. Untuk membuatmu seolah-olah bahwa Tuhan tidak ada. Tuhan saya tidak ditolong Tuhan. Betul saya tahu Tuhan ada, tapi kayaknya Tuhan jauh dari saya. Kayaknya Tuhan tidak menolong saya. Hey, stop dengan pemikiran seperti itu. Ia mau mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kita. Yang dibutuhkan sekarang, apakah kita berani untuk menghadap kepada tahta kemuliaannya? Apakah kita berani datang berdoa kepadanya? Ini yang menjadi pertanyaannya dalam diri kita. Kalau kita berkata, ya saya berani, tinggalkanlah dosa-dosamu. Hiduplah dalam pertobatan yang sejati. Ayo buang segala apa yang menjadi area zona nyamanmu. Kalau engkau merasa bahwa selama ini walaupun saya tidak berdoa, saya diberkati Tuhan, stop dengan pemikiran seperti itu. Itu adalah tipu daya setan. Belum tentu itu adalah berkat dari Tuhan. Kalau engkau berkata selama ini saya nyaman-nyaman aja nggak baca Alkitab, selama ini saya nyaman-nyaman aja nggak berdoa, selama ini saya nyaman-nyaman aja kalau saya tidak membangun hubungan dengan Tuhan, toh buktinya saya juga diberkati, kok buktinya saya juga senang-senang aja. Stop dengan apa yang menjadi tipu daya setan dalam kehidupanmu. Engkau jangan menipu dirimu sendiri. Engkau tidak boleh memanipulasi. Karena apa yang menjadi kebenaran firman Allah. Damai sejahtera yang diberikan oleh Allah. Tidak sama dengan damai sejahtera seperti apa yang kau harapkan. Atau yang kau miliki dalam kehidupanmu sebagai orang-orang yang mengandalkan materi dan sebagainya. Dan sebagainya. Kalau bukan kau mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Ini yang saya mau katakan buat setiap Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu dalam kesempatan pagi hari ini. Ayo. Jangan sampai kita menjadi tertekan sebagaimana keberadaan daripada orang-orang Yehuda pada saat itu. Setelah mereka ada dari pembuangan di Babel, mereka bingung. Apa yang harus dilakukan? Tampillah Yabes. Tampillah Yabes dengan imannya, dengan keberaniannya dia berkata, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan dikatakan apa? Memperluas daerahku. Lalu dikatakan, dan kiranya tanganmu menyertai aku. Dan melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Apa yang menjadi latar belakang dari Yabes juga. Ketika ibunya melahirkan, maka ada yang menjadi sesuatu yang menjadi cacat tubuhnya Yabes. Ya Bapak Ibu Saudara. Nah inilah yang terjadi. Ya. Sehingga dalam kesempatan itu Yabes yang dikatakan dalam ukuran ya. Dia bukan siapa-siapa. Dia bukan dari keturunan dari orang-orang raja-raja. Bukan. Dia adalah manusia biasa yang ada dalam kehidupan daripada orang-orang Yehuda. Nah apa yang terjadi? Dia tampil. Dia tampil dan dia berkata, makanya luar biasa ada 2 ayat di dalam Alkitab 1 Tawarik pasal yang keempat ini. Bagaimana ia akhirnya ya kan, dia menjadi orang yang luar biasa. Dia memiliki kota Yabes pada waktu itu.
Di dalamnya ada perpustakaan-perpustakaan, ada pengetahuan-pengetahuan yang luar biasa. Ini latar belakang atau ini adalah sejarah yang dicatat ya dalam kehidupan Yabes. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kembali saya mau jelaskan di sini. Ayo, jangan kita juga menjadi orang yang menganggap bahwa doa Yabes ini, saya katakan tadi ya, saya harus memberikan batasan ini supaya Bapak Ibu saudara mengerti bahwa doa Yabes ini bukanlah mantra ya, sehingga kita menjadikan itu sebagai mantra. Bahwa sebagaimana dikatakan, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku, dan aku melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dalam nama Tuhan Yesus, amin. No, bukan itu. Ini bukan mantra, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Saya sudah katakan, kalau kita mau bicara tentang apa yang menjadi pelajaran di dalam kehidupan Yabes ini, kita melihat secara konteksnya. Kita bisa melihat apa yang menjadi latar belakangnya. Kita bisa melihat apa yang menjadi keadaannya. Sehingga bagaimana dia begitu berani untuk menyatakan bahwa berkati aku secara berlimpah-limpah. Ini kan tidak mungkin akan dimiliki orang yang tidak berani untuk melihat kebesaran Allah, tidak berani untuk melihat kemuliaan Allah. Sehingga ada rasa sungkan, ada rasa, aduh gimana ya, bisa. Lah karena itu engkau mengikat dirimu dengan dosa, mengikat dirimu dengan apa yang menjadi kesenangan-kesenangan duniawimu. Sehingga engkau tidak memiliki waktu membangun hubungan dengan Allah, engkau tidak memiliki waktu mendekatkan diri kepada Allah, sehingga engkau tidak melihat Allah dalam kehidupanmu. Engkau hanya melihat handphonemu, engkau hanya melihat gadgetmu, engkau hanya melihat apa yang menjadi kesukaan-kesukaanmu. Sehingga kalau engkau melihatnya, maka berjam-jam engkau ada bersama dengan handphonemu, engkau berjam-jam bersama dengan apa yang menjadi kesukaan-kesukaan duniawimu, sehingga engkau tidak melihat kebesaran Tuhan. Ini yang menjadi persoalannya kok. Sederhana aja, kenapa orang tidak berani untuk mendoakan sebagaimana doa Yabes ini sendiri. Makanya tidak heran ada orang-orang yang alergi dengan hal ini. Sehingga berkata bahwa itu teologi kemakmuran, itu teologi kemakmuran. Apa yang menjadi teologi kemakmuran? Oh, itu teologi kelimpahan katanya. Saya mau katakan tidak ada di dalam Alkitab ini diajarkan seperti itu. Ini yang menjadi realitanya, ini yang menjadi kenyataannya. Bagaimana Yabes akhirnya mengalami apa yang menjadi kemenangan di dalam kehidupannya. Nah itu yang saya katakan, saya harus beri batasan ini Bapak Ibu Saudara. Yang pertama jangan jadikan ini sebagai mantra. Yang kedua, jangan alergi dengan apa yang menjadi doa Yabes ini sendiri. Ya, itulah sebabnya saya mau mengajak Bapak Ibu saudara untuk belajar, melihat secara firman Allah apa yang ada di dalamnya. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini saya sudah sampaikan apa yang menjadi latar belakangnya. Ya, nah kalau kita lihat di sini ada 4 bagian, di dalam doa Yabes ini sendiri. Yang pertama, bagian pertama, kalau kita mengacu kepada apa yang dikatakan, ya kan, kiranya engkau memberkati, ya. Cara berlimpah-limpah, oke? Nah di sini kita bisa melihat bahwa bagian yang pertama yaitu adalah berkat Tuhan, ya. Dari berkat Tuhan ini, ya kita bisa melihat bagaimana Yabes akhirnya mengalami apa yang menjadi janji Tuhan. Karena kalau kita tuntaskan bacaan ayat dari ayat ke-10 ini, setelah itu dikatakan apa? Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Ini yang saya katakan, mengacu kepada Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-16, maka dengan keberanian dia menyatakan apa yang menjadi kerinduannya, lalu tepat waktu pertolongan Tuhan. Tepat waktu di mana Tuhan menjawab apa yang menjadi permintaan daripada Yabes itu sendiri. Haleluya. Nah ini yang saya mau katakan Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan. Kalau kita mengacu kepada ayat firman Tuhan ini, berarti di sini kita bisa melihat. Yang pertama, bahwa Yabes meminta berkat Tuhan. Artinya apa? Enggak salah kita minta berkat Tuhan. Tetapi jangan sampai menjadikan Tuhan itu seperti pembantu kita yang seperti alat untuk sulap, tongkat untuk sulap. Bim salah bim, bim salah bim. No, bukan begitu. Ya, kembali hubungan, bicara hubungan. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat di sini. Bukan hanya bicara tentang berkat Tuhan, tetapi juga dikatakan apa? Di dalam doanya daripada Yabes itu sendiri dikatakan dan memperluas daerahku. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, bagian yang kedua yang bisa kita dari doa Yabes ini adalah perluasan wilayah. Cobalah kita mulai berpikir secara anak Tuhan, ya. Apa yang saat ini sedang kita alami? Perluaslah wilayahmu. Perluas wilayah dalam hal apa? Misalnya, memperhatikan orang, menolong orang, membantu orang yang mungkin dalam keadaan di mana kita ada dalam pandemi COVID-19 ini, kita ada terkukung dalam keadaan yang ada. Tetapi kita akhirnya diajar bagaimana kita secara berani mengatakan, Tuhan utuslah aku. Aku mau memberkati orang lain. Dengan cara apa? Mungkin kita mendoakannya, mungkin kita meneleponnya, mungkin kita memberikan sesuatu sebagai kebutuhan hidupnya. Nah ini adalah hal-hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya,
Dikatakan apa? Di dalam ayat ini dikatakan, dan kiranya tangan Tuhan menyertai aku. Perhatikan di sini. Ada doa yang isinya adalah meminta penyertaan Tuhan. Ya, kalau kita mengacu kepada ayat firman Tuhan ini jelas. Dia meminta berkat Tuhan, dia meminta perluasan wilayah dalam hidupnya, dan dia minta penyertaan Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan apa di situ? Bukan hanya dia minta penyertaan Tuhan, tetapi dikatakan apa? Dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Jadi jelas ya di sini ya, ada 4 bagian di dalam doa Yabes ini sendiri. Yaitu apa? Meminta perlindungan dari malapetaka. Haleluya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Kalau kita lihat di sini, apa yang menjadi 4 bagian ini, maka saya boleh menyatakan demikian. Ya, kalau kita bicara tentang meminta berkat, ya, secara berlimpah-limpah dikatakan di situ bahwa ini adalah merupakan doa yang berkaitan dengan personal, ya, berkaitan dengan keberadaan kita. Oke, nah hal ini juga adalah sesuatu yang artinya doa yang luar biasa, doa di dalam kehidupan pribadinya. Dia tahu apa yang menjadi kekurangannya. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhannya. Dia tidak datang meminta-minta untuk meminta pertolongan manusia dalam bentuk apapun, tetapi dia datang kepada Tuhan. Maka dengan cara Tuhan yang ajaib, Tuhan bisa menggerakkan orang untuk menolong dirinya. Oke, nah ini yang saya katakan bahwa bagaimana dia meminta apa yang menjadi berkat Tuhan. Artinya tidak selalu Tuhan memberkati, walaupun mungkin kita tidak bisa membatasi kuasa Tuhan. Walaupun Tuhan mau kirimkan yang namanya uang secara langsung, ya kan? Tapi buat saya kita nggak begitulah pola pikir orang Kristen ya, nggak aneh-aneh begitu kan, kita doa lalu tiba-tiba ada berkat Tuhan yaitu dalam bentuk emas batangan lalu jatuh ke ke rumah kita, ya kan gitu. Pertama dia rusak genteng kita, ya kan? Yang kedua saya nggak tahu kalau dari ketinggian itu berapa kecepatannya, ya kan gitu. Mungkin kita nggak bisa dapat, kenapa? Karena dia masuk lagi ke tanah. Waktu jatuh dari atas, truk, masuk ke dalam bumi, kita nggak dapat, cuma ngelihat doang. Saya mau kata nggak usah aneh-aneh, ya kan? Nggak usah aneh. Walaupun saya pernah dengar cerita dari dosen saya, satu kali ketika itu dia ada di satu daerah, di mana dalam keadaannya dia tidak memiliki makanan yang bisa dia makan, ya Bapak Ibu Saudara. Lalu dia berdoa, entah dari mana datangnya, ya. Tetapi itu yang saya katakan dari atas, saudara. Jadi ketika dia berdoa, tiba-tiba seng rumahnya. Itu bunyi dueng gitu ya. Waktu dia begitu kaget, saudara tahu ada seperti burung yang bawa ikan. Jadi dia kebetulan rumahnya juga dekat dekat pantai atau apa kira-kira seperti itu. Jadi tiba-tiba ada ikan jatuh dan itu dibawa oleh seekor burung. Dalam doanya ya udah dia masak itu, ya kan. Nah tetapi kan kita tidak harus selalu yang seperti itu, sesuatu yang spektakuler seperti itu dalam hidup Kristen, ya kan. Kita harus juga belajar mengikuti proses Tuhan. Nah itu yang saya mau katakan, belajarnya dari mana? Ayo dong berani meminta berkat Tuhan. Dengan apa? Dengan berani meninggalkan dosa, dengan berani melepaskan dosa, dengan berani untuk membayar harga, di mana kita adakan hubungan relasi yang terus-menerus dengan Tuhan, yang dekat dengan Tuhan. Ya, itu yang saya sebut sebagai bentuk doa yang berani. Oke, nah di sini kita lihat bagaimana Yabes berkata berkatilah, ya kan? Lalu selanjutnya apa? Di mana dia berkata apa? Bahwa dia bilang berkati aku berlimpah-limpah. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, mungkin kalau kita bicara tentang hal ini atau kata berlimpah-limpah, kita akan berpikir, bisa makan aja udah puji Tuhan, bisa bayar uang sekolah anak aja udah puji Tuhan, bisa bayar uang kontrakan aja udah puji Tuhan, bisa bayar ini puji Tuhan. Ngapain harus berlimpah-limpah? Nah ini dia. Yang kadangkala kita tidak berani sampai sejauh itu meminta sesuatu kepada Allah yang tidak terbatas. Ya, tetapi maksud saya tahu diri juga dalam diri kita kalau hubungan kita memang kurang dekat dalam hal ini kepada Tuhan, hidup dalam ikatan dosa, yang mana orang lain nggak tahu tapi Tuhan tahu, ya kan? Yang mana kita masih menyimpan kepahitan, masih menyimpan dendam, masih menyimpan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi dosa-dosa yang tidak berkenan kepada Allah. Lalu kita bilang Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Hei, ini beresiko tinggi, ya kan? Loh iya dong, artinya kalau memang kita bicara seperti itu lalu kita tidak mendapatkan jawaban doa daripada Tuhan, bukankah kita akan menjadi kecewa? Bukankah kita akan mengatakan, oh, Tuhan tidak tolong saya, Tuhan tidak mengasihi saya? Loh kenapa? Alkitab sudah kita baca di dalam episode sebelumnya. Dalam Yesaya pasal 59 ayat yang pertama sampai kedua, bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolongmu, bukan telinga Tuhan tidak mendengar apa yang menjadi doa-doamu, tetapi yang menjadi pemisah antara engkau dengan Allahmu adalah segala kejahatan dan dosamu. Nah
Nah itu yang saya mau katakan, dalam hal kita berdoa secara dengan penuh keberanian, artinya apa? Ayo bayar harga, ayo mulai buang semua, hal-hal yang mengikat dalam hidup kita, kepahitan, kebencian, kemarahan, dan lain sebagainya, kecemburuan, iri hati, dengki, dan sebagainya, buang itu semua. Sehingga kita tidak akan menjadi seorang yang mediocre, yang rata-rata, yang biasa aja. Dalam hal berdoa juga akhirnya, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Hanya seperti itu terus. Nah sekarang berkatnya buat siapa? Buat diri sendiri kan akhirnya kan. Kalau kita berkatnya berkelimpahan, maka kita bisa membaginya kepada orang lain, di mana mereka membutuhkan apa yang perlu dibutuhkan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Itu yang harusnya menjadi doa kita sebagai orang percaya. Jangan alergi lah dengan kelimpahan. Ini Alkitabiah loh. Yabes yang berdoa seperti itu dan Tuhan mendengarnya kok. Gitu loh. Enggak ada ditambah-tambahkan di situ. Tetapi itu yang saya maksud juga, jangan jadikan ini sebagai mantra gitu loh. Sehingga kita berpikir bahwa oh haleluya, saya akan berdoa seperti Yabes. Berkati saya secara limpah-limpah Tuhan, sebagaimana Tuhan berkati Yabes. Lihat dulu hubunganmu dengan Tuhan. Kalau engkau tidak punya hubungan yang akrab dengan Tuhan, kalau engkau tidak memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan, maka akhirnya doamu itu hanya seperti rapalan. Doamu hanya seperti mantra-mantra. Sampai kapanpun kau nggak akan mendapatkan jawabannya. Betul, ini perlu kita pahami sebagai orang Kristen yang sejati, sebagai orang Kristen yang takut akan Tuhan. Haleluya. Yang kedua selanjutnya, kalau kita bicara tentang apa? Perluaslah wilayahku. Ya kan? Nah ini adalah hal apa? Untuk memperbesar, ya dikatakan sebenarnya kata memperluas ini diambil dari kata Ibrani, yaitu apa? Rabah. Ya, yang berarti juga memperbesar, lalu juga untuk menumbuhkan atau meningkatkan, ya, memperpanjang. Jadi Yabes ini ingin selalu, ya, jadi dia bicara tentang apa? Bicara tentang bagaimana dia tidak mau berhenti untuk keadaan hidupnya saat ini. Dia tidak mau ada di dalam zona nyaman. Dia tidak mau ada dalam comfort zone-nya. Jadi dia mau terus ingin Allah, haus akan Allah, cinta akan Allah. Terus seperti itu dia semangat. Sehingga ini yang dia maksudkan. Dia katakan apa? Perluaslah wilayahku. Artinya apa? Dia mau supaya ditingkatkan. Di dalam bahasa Ibrani Rabah itu artinya meningkatkan rasa cintanya kepada Allah. Rasa rindunya kepada Allah. Rasa ingin tahunya kepada Allah. Bahkan seperti Yesaya katakan, inilah aku Tuhan, utuslah aku. Ya kan? Nah hal yang sama juga harusnya kita lakukan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya dalam kesempatan pagi hari ini, ya kan, kita harus minta bagaimana supaya kita mengalami peningkatan. Kita berdoa untuk apa misalnya? Dagang kita doa supaya ada peningkatan. Jangan kita berpikir ya udahlah yang penting cukup dengan hal ini. No, ya. Ini buat ibu-ibu yang punya usaha. Minta peningkatan. Terus berdoa minta peningkatan. Enggak apa-apa, enggak salah. Itu yang dikatakan perluaslah wilayahku. Loh dengan adanya Bapak Ibu Saudara sebagai anak-anak Tuhan yang hidup dalam kekristenan yang sejati, maka ketika terjadi perluasan wilayah, ketika Bapak Ibu Saudara jadi expand, di mana Bapak Ibu Saudara diberkati berlimpah-limpah, bukankah nama Tuhan juga yang dipermuliakan? Nah kenapa kita sebagai orang percaya lainnya yang tidak memiliki usaha, lalu ada orang punya usaha, kenapa kita tidak mau untuk menopangnya, mensupportnya di dalam doa-doa kita yang ada? Supaya apa? Dengan demikian maka pengusaha-pengusaha Kristen ini akan menjadi berkat buat banyak orang, buat bangsa ini. Haleluya. Itu yang dimaksud di dalam apa yang menjadi perluaslah wilayahku. Sama dalam keluarga juga begitu konteksnya. Kita mau ada peningkatan dalam keluarga kita. Kita mau ada peningkatan mungkin di dalam apa yang menjadi pendapatan keluarga kita. Baik itu dalam pekerjaan maupun juga di dalam bidang-bidang lainnya. Sehingga dengan demikian kita memiliki satu kegairahan. Sama juga di dalam kita mendoakan anak-anak kita. Ada peningkatan dalam hidup mereka. Ada kemajuan, ada perluas wilayah mereka. Sehingga wawasan hidup mereka pun akan semakin semakin lebar, semakin luas. Sehingga dalam kesempatan kemudian Allah bisa memakai anak-anak kita untuk menjadi berkat di dalamnya. Sama kita doa juga buat istri kita. Doa juga buat suami kita. Tapi jangan doa gemuk ya. Jangan sampai dia memperluas. Just kidding. Tapi itu yang saya mau katakan. Dalam kesempatan ini, mari Bapak Ibu Saudara, maknailah apa yang dimaksudkan di dalam kata perluaslah wilayahku. Sekarang Bapak Ibu Saudara sebagai apa? Di dalam tanggung jawabmu, di dalam jabatanmu sekarang ini. Enggak apa-apa berdoa minta untuk supaya apa? Ditingkatkan apa yang menjadi posisimu. Ya, itu maksudnya, itu maknanya. Ya, jangan kita berpikir perluas itu mau kita artinya menjajah satu wilayah. No, bukan itu maksudnya. Tetapi dalam diri kita gitu loh.
supaya diperluas kapasitas Allah dalam diri kita, ya, supaya diperluas tanggung jawab yang dipercayakan Allah dalam kehidupan kita. Maka dengan demikian kita akan melihat sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang dahsyat, betul. Nah, ini hal yang perlu untuk kita pahami dalam kehidupan kita, ya Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya, jadi jelasnya di sini kalau kita bicara tentang memberkati secara berlimpah-limpah itu adalah bicara tentang keberanian. Bukan hanya bicara Tuhan berkati saya, tetapi berkati secara berlimpah-limpah. Ini yang saya katakan adalah bicara tentang keberanian dalam doa. Meminta lebih, ya kan? Karena itu Alkitab. Yang kedua adalah bicara tentang keberanian di dalam apa? Memperluas kapasitas diri, ya. Memperluas potensi diri, memperluas keberadaan daripada usaha, dagang, pekerjaan, keluarga, rumah tangga, semuanya. Gitu loh, ya. Bapak-bapak ingat ya, kata memperluas di sini, ini bukan lalu maksudnya memperluas perempuan-perempuan lain. Dosa loh, ya kan? Gitu. Wah, karena Pak Alfredo mengajarkan tentang doa Yabes itu adalah bicara tentang perluas wilayah, itu artinya bahwa saya harus memperluas, ya kan, wilayah rumah tangga saya sehingga di sini ada simpenan, di situ ada simpenan. Dosa loh, ya kan? Bukan itu maksud saya, ya kan? Saya mau katakan jelas bahwa bicara tentang memperluas di sini lebih kepada apa? Meningkatkan, ya, meningkatkan. Jadi meningkatkan kemampuan, meningkatkan potensi diri, meningkatkan kapasitas Allah dalam diri kita dengan membangkitkan manusia rohani, dengan mematikan manusia daging kita setiap hari, setiap pagi, maka kita akan melihat sesuatu yang dahsyat. Haleluya. Amin. Selanjutnya di sini kita bisa melihat, ya. Jadi hal-hal ini perlu untuk kita miliki dalam kehidupan kita, ya. Dan dikatakan apa? Kiranya tanganmu menyertai aku, ya. Nah, di dalam tangan Tuhan, yaitu berbicara tentang apa? Bagaimana tangan Tuhan yang menyertai, dikatakan begitu kan, dikatakan apa? Kiranya tanganmu menyertai aku. Perhatikan di sini, kiranya tanganmu menyertai aku. Kata tangan Tuhan di sini artinya bahwa ini bicara tentang apa? Tentang kekuatan Tuhan, ya. Bicara tentang kekuatan Tuhan, bicara tentang kehadiran Tuhan, bicara tentang kemahakuasaan Tuhan. Nah, dengan demikian waktu kita memahami bahwa tangan Tuhanlah yang menyertai saya, bukan karena kekuatan saya, bukan karena kepintaran saya. Kalaupun saya boleh ada dalam posisi yang ada, kalaupun saya ada dalam usaha yang ada, kalaupun saya ada dalam keadaan di mana Tuhan boleh berkati saya, maka itu karena tangan Tuhan yang menyertai aku. Nah, ini penting, ya kan? Dan tangan Tuhan juga yang melindungi, menjaga kita. Kalau kita boleh sehat sampai sejauh ini, karena ada tangan Tuhan yang memprotek, yang menjaga, melindungi diri kita. Haleluya, ya. Oleh karena itu mari dalam kesempatan pagi hari ini, setiap Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara menyaksikan apa yang menjadi kebersamaan kita dalam program Ajaib Sabdanya ini. Saya mau katakan, ayo, jangan pernah berhenti untuk berdoa secara berani. Oke? Marilah kita berani menghadap tahta kemuliaan Kristus. Dengan dasarnya bertobat sungguh. Dengan dasarnya melupakan dan melepaskan, menanggalkan segala dosa-dosa yang ada. Ya, baik dalam hati dan pikiran maupun juga di dalam kenyamanan kita melakukan dosa-dosa tersebut, ya, apapun bentuknya yang tidak bersesuaian dengan firman Allah, tinggalkan itu semua. Oke, maka dengan demikian waktu kita masuk ke dalam tahta Allah, maka kita akan melihat segala hal yang dahsyat, hal yang luar biasa yang Allah kerjakan dalam kehidupan setiap kita semua yang ada. Haleluya. Dan akhirnya Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, apa yang dikatakan di situ oleh Yabes, yaitu lindungilah aku dari yang jahat, ya. Apa maksudnya lindungilah aku daripada yang jahat? Ya, kalau kita mengacu kepada ayat 10 ini, jelas bahwa di dalam terjemahan bahasa Inggris, ya, permintaan Yabes itu selanjutnya agar Tuhan melindungi dirinya dari evil, ya, dari evil. Nah, ini adalah bicara tentang apa? Dari yang jahat itu menunjuk kepada keadaan yang dilakukan oleh setan, ya, yang dibangun oleh setan. Suasana yang dibangun oleh setan, ya. Contohnya lah keadaan pandemi COVID-19 seperti ini, oke? Di mana setan membangun yaitu ketakutan yang hebat, kecemasan yang hebat, sehingga setiap orang yang mengalami namanya paparan virus corona, mereka akan berpikir kematian. Orang yang terpapar virus corona itu seperti tulah di zaman itu, ya, kayak orang kena kusta, dijauhilah, lalu dipaksa-paksalah untuk artinya isolasi mandiri, sebagainya dan sebagainya. Dan juga ada tanda petik, ya kan, seolah-olah kayaknya, aduh, orang ini sudah terkena virus corona ini, kayaknya sebaiknya saya nggak usah mendekat lagi kepada dia, saya sebaiknya menghindari diri daripada dia. Nah, itu yang terjadi, itu yang terjadi.
di mana keadaan yang jahat ini, ya kan, di mana lingkungan dibangun sebagai sesuatu yang buruk, ya kan, di mana akhirnya seseorang menjadi takut, menjadi cemas. Ini yang dimaksud. Jadi ketika Yabes berdoa dikatakan lindungilah aku dari yang jahat, dari setan. Ya. Ini bicara tentang bagaimana evil dikatakan seperti itu ya dalam bahasa Inggrisnya. Dijauhkan daripada kuasa-kuasa setan. Dijauhkan daripada apa yang setan sedang bangun di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya ketika rumah tangga ya ada masalah, maka setan ikut ambil bagian di dalamnya untuk menghancurkan rumah tangga tersebut. Ketika kita ada masalah dengan usaha kita, dengan dagang kita, misalnya keadaan ekonomi yang terganggu oleh karena adanya pandemi COVID-19 seperti ini, setan mengambil bagian di dalamnya. Membuat kita akhirnya tidak lagi bergairah untuk melihat bahwa ada berkat Tuhan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan setiap kita yang ada. Nah inilah hal-hal yang terjadi. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, kalau kita melihat apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan ini, maka kita tidak akan lagi takut-takut untuk berdoa secara berani kepada Allah. Waktu dasarnya saya katakan tadi, kita hidup bertobat, kita hidup takut akan Tuhan, kita mulai membangun relasi, kita mulai membangun hubungan dekat dengan Tuhan. Ya, dengan demikian maka hal-hal yang luar biasa, lebih dari apa yang saya sampaikan loh Bapak Ibu Saudara, lebih dari apa yang saya ucapkan pada pagi hari ini. Kalau Bapak Ibu Saudara membangun hubungan dekat dengan Tuhan, maka apa yang dikatakan dalam pelajaran Alkitab pagi hari ini, sebagaimana doa Yabes ya, saya mau setiap Bapak Ibu Saudara kembali melihat di sini bahwa jelas kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Bayangkan, dia tidak hanya meminta untuk diberkati, tapi meminta berlimpah-limpah. Ini doa orang yang berani. Dia mengenal siapa Tuhannya, dia mengerti siapa Allahnya. Berapa banyak kita, saya katakan tanda petik, kita menghina Allah kita mengecilkan kebesaran Allah kita mendiskreditkan Allah kita dengan apa yang menjadi doa-doa kita. Betul, sebenarnya di situ. Coba kita setiap kali berdoa tanpa iman. Bukankah Yesus pernah menegur setiap mereka? Bikin malu aja, mau sampai berapa lama saya sabar dengan keadaan ini ketika murid-murid tidak dapat mengusir setan-setan. Bukankah itu adalah hal yang harus kita pahami? Kita seringkali, saya mau katakan, menghina Tuhan kita. Mengecilkan Tuhan kita. Dengan berkata, aduh saya sudah berdoa lama, saya nggak sembuh-sembuh nih. Hei, engkau menghina Tuhanmu. Kalau memang itu menjadi keadaannya. Buat saya ya, kalau saya mau bicara secara ekstrim nih, mungkin Bapak Saudara menganggap saya kasar. Tapi itu yang saya mau katakan, kalau engkau tidak melihat pertolongan Tuhan, malah di mana engkau mungkin sudah berkata, saya sudah bertobat, saya sudah begini Pak, saya sudah begitu, tapi kenapa Tuhan tidak tolong saya? Ya tinggalkan aja. Tuhan yang kau pikir adalah Tuhan yang dapat menolongmu. Oh ya dong. Kalau memang kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang luar biasa, percayakanlah hidupmu kepadanya. Lalu kalau engkau sampai sejauh ini belum mendapatkan jawaban-jawaban doa untuk kesembuhan, untuk mujizat, untuk berkat-berkat Tuhan, artinya ada sesuatu yang belum berani kau lakukan di dalam kehidupanmu. Belum berani apa? Belum berani menanggalkan dosamu, belum berani untuk keluar dari zona nyamanmu, belum berani untuk membayar harga kepada Kristus. Itu yang menjadi masalahnya. Engkau selalu mau seperti seorang anak kecil yang selalu meminta kepada orang tuanya. Betul, itu tidak salah, tetapi akan ada fasenya, akan ada tingkatannya, akan ada masanya, di mana engkau bukan lagi anak kecil. Yang selalu dikatakan di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-6, ya kan, dikatakan di situ. Saya mau tunjukkan buat Bapak Ibu Saudara, supaya akhirnya dalam kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara betul-betul mengerti bahwa apa yang harus dilakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Hal ini penting supaya apa? Supaya setiap kita mengerti bagaimana caranya kita hidup. Perhatikan, dalam Ibrani pasal yang ke-5 maksud saya, mulai dari ayat yang ke-11. Dengan judul peringkopnya adalah peringatan supaya jangan murtad. Ingat Alkitab berkata dalam Matius pasal 24, di akhir zaman banyak orang akan murtad. Kenapa dia murtad? Karena kelakuannya kayak anak kecil. Karena kelakuannya seperti orang yang tidak mengenal siapa Tuhannya. Karena kelakuannya yang tidak mau meninggalkan dosa-dosanya. Karena kelakuan yang tidak mau meninggalkan zona nyamannya. Dia tidak mau berani bayar harga untuk Tuhan. Makanya coba kita lihat dalam Ibrani 5 ayat yang ke-11. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, ya kan, dari umur, dari usia, sudah seharusnya kamu menjadi pengajar. Kamu masih perlu diajarkan lagi asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab dia adalah anak kecil. Nah ini menjadi masalahnya, ada banyak kita menjadi Kristen yang sudah bertahun-tahun, yang bahkan dari kecil kita adalah Kristen, yang orang tua kita adalah Kristen, nenek moyang kita adalah Kristen, tapi kita masih kayak anak kecil.
Masih kayak anak kecil. Dengan konsep berpikirnya yang begitu sangat minim berkaitan dengan kebesaran Allah. Sehingga dalam setiap doa-doa kita, di mana kita tidak mendapatkan jawaban doa, di mana kita tidak mendapatkan apa yang menjadi mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, tepat pada waktunya sebagaimana Ibrani 4 ayat 16 mengatakan demikian, maka kita mulai berkata bahwa Tuhan tidak sayang saya, Tuhan tidak tolong saya, Tuhan tidak berkati saya. Sehingga kita mulai apa? Meninggalkan Tuhan dan akhirnya apa? Menjadi orang-orang yang murtad. Alkitab berkata apa dikatakan di situ? Ayat yang selanjutnya 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab dia adalah anak kecil. Mama cucu, cucu terus seperti itu. Kapan kita mau makan makanan keras? Kapan kita mau memakan makanan yang benar? Gitu loh, sesuai dengan firman Allah. Keadaan pandemi COVID-19 ini jangan jadi alasan untuk kita tidak membaca Alkitab. Keadaan pandemi COVID-19 ini jangan jadi alasan untuk kita tidak berdoa. Keadaan pandemi COVID-19 ini jangan jadi alasan untuk kita tidak dekat dengan Tuhan. Tidak bersekutu dengan Tuhan. Jangan jadikan alasan. Haleluya. Makanya coba kita lihat selanjutnya, dalam ayat yang ke-14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih, untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ini yang saya mau dalam program ini, setiap Bapak Ibu Saudara bertumbuh dewasa, begitu loh. Mengenali mana yang jahat, mana yang baik. Supaya apa? Panca indera kita itu terlatih. Cara melihat kita, cara mendengar kita, cara mengecap kita, cara meraba kita, semuanya. Dengan hal demikian, maka kita akan bertumbuh dewasa, kita tidak akan gampang diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran yang tidak bersesuaian dengan Alkitab. Ini perlu saya sampaikan buat Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara melihat saya secara, wow, Bapak kok kayaknya semangat banget, Bapak kok kayaknya keras banget. Oke, apapun yang menjadi penilaian Bapak Ibu Saudara, buat saya prinsipnya, firman Allah harus disampaikan. Apapun yang menjadi penilaian Bapak Ibu Saudara tentang saya mau katakan, tetap kebenaran harus saya sampaikan. Dengan segala resikonya. Nah itu yang saya mau katakan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan. Di dalam dasar hati saya yang mengasihi Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah kita menjadi orang-orang yang berani. Berani untuk apa? Berani untuk tinggalkan dosa. Berani untuk apa? Berani untuk bertobat. Berani untuk apa? Berani tinggalkan zona nyamanmu. Berani untuk apa? Berani untuk membayar harga. Tambahkan jam-jam doamu. Tambahkan kesukaanmu untuk baca Alkitab. Tambahkan hubunganmu dengan Tuhan di dalam segala aktivitas hidupmu. Maka dengan demikian, engkau akan melihat janji Tuhan. Sehingga sebagaimana Yabes berkata. Ya kan? Biarlah kiranya Tuhan memberkati aku. Secara berlimpah-limpah. Dikatakan demikian. Ya. Bahkan dikatakan apa? Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, terima kasih dalam kebersamaan kita pada kesempatan pagi hari ini ya. Sebagaimana yang saya sudah sampaikan dalam kesempatan-kesempatan episode sebelumnya, bahwa saya juga rindu untuk Bapak Ibu saudara apabila ada hal-hal yang Bapak Ibu saudara perlu untuk didoakan, hubungi ya. Saya dalam kesempatan itu saya bersyukur kalau saya boleh dipercaya oleh Bapak Ibu saudara untuk mendoakan masalah-masalah Bapak Ibu saudara. Dan kalaupun ada hal-hal yang menjadi pertanyaan-pertanyaan juga Bapak Ibu saudara bisa menghubungi saya ya. Saya katakan saya tidak punya privasi telepon, ya kan. Saya hanya punya satu nomor telepon, yaitu di 0815 8822 183. Bapak Ibu Saudara, kalau ada hal-hal ya yang perlu untuk Bapak Ibu Saudara tanyakan dan sebagainya, ya kan gitu ya, di 0815 8822 183. Tetapi mohon maaf nih Bapak Ibu Saudara, ya mohon maaf. Kalau Bapak Ibu Saudara, saya kasih nomor telepon itu adalah untuk kepentingan Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi jangan kirimkan saya, jangan kirimkan renungan-renungan terus, apa saya kurang merenung apa? Saya pikir ya kan gitu, apa saya kurang merenung? Setiap kali, ada aja orang-orang yang senang aja gitu kan, dia share ya kan, maksudnya dia kasih saya ayat-ayat gitu, maksudnya dalam tingkatan ya, kalau saya bersama dengan mentor saya, Bapak Pendeta Gilbert Lumendong, tentunya saya senang sekali menerima apa yang menjadi renungan-renungan yang beliau berikan kepada saya setiap harinya, ya kan gitu. Tetapi bukan mengecilkan Bapak Ibu Saudara, maksud saya gini, keadaannya akhirnya handphone saya itu akan menjadi terbatas gitu loh dalam kapasitasnya. Kalau yang ayat, yang kata-kata yang maksud saya udahlah, ya kan begitulah. Kita sama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Apa yang menjadi renungan firman-Mu yang kau baca, biarlah itu engkau renungkan. Tetapi kalau itu menjadi pertanyaan saya jawab. Oke? Kalau itu menjadi pertanyaan, Pak, saya baca renungan firman Tuhan pada kesempatan ini, lalu kok saya tidak mengerti ya, Pak ya, gitu. Nah, itu yang dikatakan di dalam apa? Saya sebelum saya tutup ya, di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ini supaya Bapak Ibu Saudara mengerti gitu ya. Dalam 1 Yohanes pasal yang kedua dikatakan apa? Oke, saya mau tunjukkan dulu supaya Bapak Ibu Saudara itu semakin bertumbuh ya di dalam takut akan Tuhan. Nah, perhatikan di sini ya. Oke, dalam 1 Yohanes pasal yang ke
2 dikatakan pada ayat yang ke-27 ya. Haleluya. Nah, di sini kita lihat, oke, dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-27 ya. 1 Yohanes 2 ayat 27 dikatakan begini, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Haleluya. Perhatikan di sini Bapak Ibu Saudara. Ada kata dikatakan apa? Karena itu kamu nggak perlu diajar oleh orang lain. Artinya apa? Artinya bahwa setiap kita harusnya membaca lebih dahulu, belajar lebih dahulu apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Sesudah itu baru kita mulai menanyakan apa yang tidak kita mengerti, ya kan? Tetapi di dalam apa yang menjadi pemberitaan firman Tuhan itu adalah sesuatu yang memang menjadi pemahaman, yang memang menjadi hal yang didapatkan oleh setiap pembicara atau setiap pendeta, ya kan? Lalu dibagikan apa yang menjadi pemahamannya. Nah, sesudah itu kalau di dalam pemahaman pendeta yang ada yang menyampaikan firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara agak kurang mengerti, tanyakan. Jadi bukan hanya bicara tentang apa yang kita terima dari pendeta, tetapi kita membaca Alkitab, lalu kita mendapatkan sesuatu yang, ini maksudnya apa ya? Oh ini bagaimana ya? Silakan, itu loh maksud saya, ya kan? Jadi bukan hanya bicara tentang men-share ayat-ayat dengan caption-caption yang ada, lalu akhirnya itu akan menjadi full buat handphone saya, kira-kira seperti itu. Ya, jadi minta maaf, saya sampaikan nomor telepon saya 08158822 183 adalah untuk mendoakan Bapak Ibu Saudara, ya, untuk memberikan jawaban-jawaban dalam pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu Saudara, ya. Puji Tuhan, itu saja saya pikir apa yang boleh saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini, dan kiranya berkat Tuhan senantiasa memberkati buat setiap Bapak Ibu Saudara yang ada, ya. Puji Tuhan, haleluya. Nah, pagi hari ini saya akan menyapa juga buat setiap Bapak Ibu Saudara, sekali lagi terima kasih loh buat kebersamaan Bapak Ibu Saudara dalam kesempatan pagi hari ini. Tentunya saya bersyukur di dalam kasih karunia Tuhan, ya kan, di mana boleh bersama dengan setiap Bapak Ibu Saudara yang ada, ya. Puji Tuhan, haleluya. Saya tadi juga melihat hambanya, ya, Bapak Nixon Manalu, shalom, selamat pagi hambanya, ya, Bapak Pendeta Nixon Manalu, lalu juga ada, wah ini ada Ibu Mita, ya, shalom, ya, ini adalah guru daripada anak-anak saya, puji Tuhan, shalom, selamat pagi. Lalu juga buat ada Ibu Kartini, ya, shalom Ibu, selamat pagi, puji Tuhan, ya. Lalu juga ada Oma Sylvia Lucy, shalom, selamat pagi, dan juga ada hambanya, ya, Ibu Lani, ya, Ibu Lani Tanamal, ya, shalom, selamat pagi, puji Tuhan, haleluya, ya. Saya bersyukur dalam anugerah Tuhan bersama dengan setiap Bapak Ibu Saudara yang ada. Puji Tuhan, ya. Saya minta maaf kalau saya tidak bisa membaca semua dari dari setiap kebersamaan Bapak Ibu Saudara yang ada. Puji Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kembali saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, biarlah kiranya apa yang menjadi kebersamaan kita ini boleh membuat Bapak Ibu Saudara semakin lebih mengasihi Tuhan, semakin lebih mencintai Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, ya. Dan saat ini mari Bapak Ibu Saudara kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih sekali lagi buat kebersamaan Bapak Ibu Saudara. Kiranya apa yang menjadi berkat Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan setiap Bapak Ibu Saudara yang ada. Haleluya. Bapak terima kasih buat anugerah-Mu dalam kebersamaan kami pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap Bapak Ibu Saudara di dalam apa yang menjadi takut akan Tuhan, di dalam apa yang menjadi cinta akan Tuhan. Kiranya apa yang sudah boleh kami dengarkan membawa setiap Bapak Ibu Saudara untuk lebih sungguh lagi mengasihi Tuhan, untuk lebih sungguh lagi mencintai Tuhan. Kami juga berdoa dalam kehidupan setiap Bapak Ibu Saudara di keadaan pandemi COVID-19 hari-hari ini. Tuhan tolong kuatkan iman mereka, mampukan kehidupan mereka yang ada. Bahkan hamba berdoa juga dalam segala kegiatan, dalam segala aktivitas hidup mereka, baik di dalam usaha, dagang, maupun juga di dalam pekerjaan mereka, diberkati Tuhanlah. Kami juga berdoa kiranya hal-hal baik yang daripada Tuhan, itu yang terus membawa setiap Bapak Ibu Saudara untuk lebih lagi melihat akan apa yang menjadi kebesaran, rahmat, dan kasih anugerah Allah dalam kehidupan setiap Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya kami berdoa biarlah kiranya dalam kesempatan kemudian maka setiap Bapak Ibu Saudara boleh mengalami keberanian untuk menghadap tata Allah dengan meninggalkan dosa, dengan melepaskan segala hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi zona nyaman, dengan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan daging maupun juga dosa yang ada. Terima kasih Bapak di surga, akhirnya kami bersyukur buat kesempatan pagi hari ini memberkati dalam aktivitas Bapak Ibu Saudara, dalam kesehatan Bapak Ibu Saudara yang ada. Tidak lupa kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat, Tuhan kiranya memberkati, maupun juga kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang melayani, Tuhan juga kiranya memberkati setiap mereka, berikan hikmat dan kemampuan di dalam apa yang menjadi pesan Tuhan, apa yang menjadi
tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam kehidupan hamba-hamba-Mu yang ada. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat negeri dan bangsa kami Indonesia, ke dalam tangan Tuhan yang kuat kami serahkan. Berkati Indonesia, berkati Bapak Presiden, berkati Bapak Wakil Presiden, berkati juga buat para pemimpin-pemimpin bangsa kami, bahkan para menteri, para kepala daerah. Kami juga berdoa buat TNI, Polri, Panglima maupun juga Kapolri, berkati juga buat para medis, dokter, perawat, suster maupun juga brother yang ada. Mereka juga boleh senantiasa dijaga Tuhan di dalam menangani setiap pasien-pasien COVID-19 yang ada. Kami juga berdoa, Tuhan kiranya juga memberkati di dalam keluarga rumah tangga mereka yang ada, sehingga tidak terpapar dengan virus corona yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, akhirnya kami bersyukur buat kesempatan pagi hari ini, dan hal-hal baik yang daripada Tuhan, itulah yang menjadi iman percaya kami. Bahwa hari ini hari berkat, hari ini hari mujizat, hari ini adalah hari pertolongan Tuhan, haleluya. Dan akhirnya Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, ingatlah, bahwa sesungguhnya Allah itu baik. Sekali-kali Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman. Arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan juga penyertaan, penghiburan, pengurapan, persekutuan daripada Allah Roh Kudus, turun atas kehidupanmu, atas kehidupan keluarga rumah tanggamu, atas kehidupan masa mudamu, masa tuamu, bahkan anak dan cucumu, bahkan turun atas kesehatanmu, turun atas apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, senantiasa Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali untuk menjemput setiap kita yang percaya, mengasihi, dan juga mencintainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan, ingatlah bahwa sesungguhnya Yesus Kristus itu Tuhan, Yesus Kristus tetap Tuhan, Yesus Kristus selama-lamanya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Kristus lah satu-satu jalan keselamatan untuk kita sampai dan masuk ke surga. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kiranya Tuhan memberkati buat setiap Bapak Ibu saudara yang ada. Shalom. Selamat pagi.